Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Isna Ainul Maghfirah dari PGMI 5B IPMAFA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Selamat menyimak. Pengertian P3K. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada orang lain yang berada di suatu tempat atau yang mengalami sakit atau cedera. Tujuan P3K adalah menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, dan mencari pertolongan lebih lanjut. Memberi P3K pada orang yang pingsan. Adapun langkah-langkahnya adalah: yang pertama, meminta izin pada orang sekitar. Yang kedua, memahami prinsip 3A, yakni aman bagi penolong, aman bagi korban, dan aman bagi lingkungan. Yang ketiga, lepas ikatan pada korban, misalnya sabuk, dasi, atau longgarkan pakaian korban. Yang keempat, cek respon kepada korban dengan cara menepuk lengan atau meraba tangan, melonggarkan pernafasan. Jika tidak ada luka atau pendarahan, cara untuk memberi nafas buatan adalah dongakkan sedikit kepala korban, lalu tutup lubang hidung dan tiup dengan kuat. Lakukan ini sebanyak 2 kali dan cek apakah denyut nadi pasien sudah terasa. Jika belum, ulangi dari penekanan dada kembali. Hal ini bisa dilakukan secara terus-menerus sampai pertolongan yang dibutuhkan datang atau sampai yang penolong merasa lelah. Jika denyut nadi pada korban belum terasa, maka Anda harus melakukan resusitasi jantung paru atau RJP atau biasa dikenal dengan istilah CPR dalam bahasa Inggris. RJP memiliki tujuan untuk memancing jantung agar melakukan fungsinya kembali. Adapun langkah-langkahnya adalah: letakkan satu tangan Anda di dada pasien, diikuti dengan satu tangan di atasnya. Yang kedua, lakukan gerakan menekan dengan siku lurus sebanyak 30 kali. Yang ketiga, lakukan dengan kecepatan 100 kali per menit. Setelah itu, berikan nafas buatan melalui mulut pasien seperti langkah-langkah yang ada pada slide sebelumnya. Jika korban sudah sadar, posisikan korban pada posisi recovery position atau duduk, atau ditempatkan pada tempat yang nyaman dan diberi air hangat. Diusahakan air tersebut manis, jangan diberi air dingin karena itu dapat menghambat fungsi jantung. Nah, yang selanjutnya adalah pembidaian. Pembidaian adalah tindakan dan upaya untuk menghindari pergerakan, untuk melindungi serta menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Pembidaian ini bertujuan untuk mengurangi nyeri dan mencegah memperburuknya kondisi patah tulang. Bidai sederhana dapat dibuat dari bahan seperti kayu, penggaris, potongan bahan yang keras, dan kain. Nah, di sini ditampilkan kain untuk pembidaian atau mitela. Cara pembidaian: jika luka pada kepala atau dahi, kain bidai dilipat menjadi 2 untuk mencari titik tengahnya. Dimulai dari tengah kain lalu dipelintir, kemudian kain yang sisa diikatkan ke depan dan disimpul pada luka. Catatan: sebelum melakukan pembidaian, wajib bagi penolong untuk mencuci tangan terlebih dahulu, baik sebelum ataupun sesudah. Jika luka
pada bagian pelipis, rahang atau pipi, caranya adalah kain bawah diikatkan di belakang telinga, lalu diikat. Setelah itu disilangkan, kain sisa yang satu ke depan dan yang satu lagi ke belakang, lalu disimpulkan di atas luka. Jika luka ada pada mata, cara pembidaiannya adalah letakkan kain pada mata yang terluka dengan posisi miring. Sisakan kain yang di belakang, lalu dipelintir diarahkan ke depan dengan posisi horizontal. Simpul ikatan tidak boleh di atas mata. Jika lukanya ada pada dagu, caranya adalah tempel kain pada bagian tengahnya, lalu arahkan sisa kain ke belakang. Setelah itu, ikat kainnya pada salah satu bagian, di kiri atau kanan, dan harus di bawah telinga. Kemudian ujung kain yang panjang diarahkan di atas kepala, dan ujung tali yang pendek diarahkan di bawah dagu. Jika luka ada pada siku, caranya siku harus dalam keadaan ditekuk sedikit, lalu ikat kain pada bagian tengah tepat di luka. Ujung kain diarahkan yang satu ke atas dan satu lagi ke bawah. Lalu ujung tali yang di atas diputar ke bawah dan yang bawah diputar ke atas, lalu disilangkan di ujung siku, kemudian diikatkan pada siku bagian dalam. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.